Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi katakan haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Lagi. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja selamanya. Haleluya. Amin. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan dan doa ini akan dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Dipersilakan. Halo semuanya. Salam. Ya, shalom. Selamat pagi semuanya. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan ini kami mengucap syukur atas seluruh berkat dan penyataan yang telah Engkau berikan pada hari yang indah ini. Ya. Kami dapat berkumpul dan menjalankan dengan penuh sukacita kemurahan Tuhan. Kami akan memuji dan menyembah-Mu Tuhan, dan tiba waktunya kami akan mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu dapat tertanam di setiap hati kami dan dapat menjadi pertolongan di dalam kami menjalankan kehidupan kami. Berkati kami terus Tuhan, supaya kami tetap selalu rindu untuk mendengarkan firman Amin. yang dibawakan oleh pengembala kami, Pastor John Sarbunan, yang luar biasa. Kami mohon berkati lebih lagi dan beri kesehatan dan kekuatan agar setiap kehidupannya lebih lagi rindu untuk menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri dia umur panjang dan selalu melekat padamu. Bapa di surga, kami buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. 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 Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah telah dinaikkan oleh Bapak Bruri Tikualu dari Jerman. Tuhan memberkati Pak Bruri dan Bro Salim. Amin. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih, Pak John. Tuhan John. juga memberkati. Sama-sama ya. Luar biasa doa dari orang tua kita di sana. Puji Tuhan, Tuhan tentu dengar ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan lihat firman Tuhan pagi ini dalam sorotan tema kita, yaitu pilihanmu menentukan masa depanmu. Amin. Jadi masa depan saudara-saudara dan saya itu ditentukan dari apa? Dari pilihan kita sendiri ya. Kita mau memilih jadi orang gagal atau jadi orang sukses. Kita mau memilih jadi orang yang menang atau orang yang kalah, itu tergantung pilihan kita. Seperti apa hari ini? Saya berdoa supaya saudara-saudara semua memilih yang benar, yang baik ya. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi pilihan Tuhan, menjadi pilihan kita sekalian. Kita akan lihat nats Alkitab kita terambil dari Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Amin.
Dari ayat ini, Bapak Ibu sekalian, sekarang Tuhan perhadapkan di tangan kita, di dalam hidup kita. Kita mau pilih yang seperti apa, saudaraku? Dikatakan dalam ayat 13, akhir kata dari segala yang didengar. Sudah banyak engkau dengar, saudaraku. Serial khotbah pengajaran sepanjang tahun ini, saudaraku ya. Nah, kita bicara tentang everlasting faith. Ya, ini adalah tahun iman, the years of faith. Kita bicara tentang iman. Saudara masih ingat ya? Iman itu ada satu kata yang muncul di dalam bahasa Yunani yaitu emon. Ya, emon itu artinya kesetiaan ya, dari kata faithfulness. Jadi faith itu iman, yaitu fullness, yaitu bicara tentang sepenuhnya kesetiaan itulah saudaraku. Alkitab berkata Yosua, Kaleb dan Yosua mereka ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan itulah sebabnya mereka dilayakkan Tuhan masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan, saudaraku. Lalu di mana yang lainnya, saudara, yang mayoritas itu? Mereka menggerutu, mereka memberontak, mereka bersungut-sungut, saudaraku. Mereka tidak taat kepada Tuhan, tidak taat kepada pemimpin Musa pada waktu itu yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, bawa masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Ternyata mereka tidak diizinkan masuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena itulah pilihan mereka, saudaraku. Ya, Bapak Ibu sekalian, mereka punya mental block. Mental block itu mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Mereka tidak percaya akan pertolongan Tuhan. Mereka tidak percaya akan bagaimana Tuhan akan bertindak dalam membela mereka, saudaraku. Mereka suka menggerutu, memberontak. Mereka suka protes, membangkang. Itulah sebabnya orang-orang demikian tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan. Hanya Kaleb dan Yosua mereka bisa diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena mereka punya spirit excellent. Mereka punya roh yang luar biasa. Jadi terlihat, saudara, seseorang itu terlihat sekali ekspresinya di dalam ibadah-ibadah itu kelihatan, saudaraku. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita belajar tema yaitu pilihanmu menentukan masa depanmu. Ya, jadi kita sudah tahu masa depan kita itu ditentukan dari pilihan kita, saudaraku. Kita memilih masa depan yang penuh harapan, masa depan yang cerah, atau masa depan suram, itu adalah pilihan kita. Saudara, dari ayat ini kita akan belajar ya, akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah, itu pilihan kita, takutlah akan Allah. Orang takut akan Allah itu dia akan terus lebih dekat, semakin dekat dan melekat dengan Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang terbaik. Dia tidak akan pernah melalaikan apa yang Tuhan berikan kepada dia. Itu takut akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, berpegang pada firman Tuhan. Alkitab bilang dalam ayat ini, dikatakan kalimat selanjutnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi takut akan Tuhan, berpegang pada firman Tuhan, itu kewajiban. Namanya wajib, itu hukumnya harus. Harus itu wajib, ya, hukumnya wajib. Lalu lihat lagi alasan berikutnya, orang yang takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, lihat ayat yang ke-14 ya. Karena Allah akan membawa setiap orang, setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi orang memilih yang baik atau memilih yang jahat, itu pilihannya. Saya berdoa supaya pagi ini kita memilih yang benar, yang Tuhan suka, yang Tuhan senang. Supaya apa? Kita bisa lihat sesuatu yang penuh harapan, masa depan itu sudah terbentang di hadapan kita. Ya, saudara terkasih Tuhan, dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus itu telah beri kesempatan bagi semua orang percaya untuk apa? Dia bertanggung jawab di hadapan Tuhan oleh karena perkataan dan perbuatannya yang terjadi sengaja atau tidak, ya disengaja, saudaraku. Jadi semua kita ini, kita diberi kesempatan, saudaraku. Karena itu kesempatan yang ada, hidup ini adalah anugerah Tuhan. Jangan engkau sia-siakan. Jangan pernah engkau abaikan, ya. Jangan pernah engkau sepelekan. Saudara-saudara, kita sudah belajar yang lalu tentang bagaimana Esau, dua kakak beradik, Esau anak sulung, sementara Yakub itu anak bungsu, ya, si sulung dan si bungsu, saudaraku. Nah, si sulung ini menganggap remeh hak kesulungannya, sehingga dia menyia-nyiakan begitu aja, saudaraku, ya. Dia menelantarkan apa yang sudah menjadi hak dia sebagai anak yang sulung mendapat hak kesulungan. Ternyata hanya gara-gara semangkok kaca merah, saudaraku. Dan itu membuat dia akhirnya tidak tahan dan akhirnya dia menjual hak kesulungannya, dan adiknya tidak menggunakan kesempatan itu. Adiknya langsung
gunakan kesempatan itu mengambil hak kesulungan kakaknya menjadi miliknya, saudaraku. Dan ternyata hak kesulungan sudah jatuh ke adiknya dan Yakub diberkati Tuhan sampai hari ini, saudaraku, yaitu keturunan orang Israel itu, saudaraku, ya. Kenapa? Karena Esau menganggap hak kesulungannya taruh remeh, dia menganggap rendah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, di dalam engkau mengiring melayani Tuhan, jangan pernah engkau menyanyiakan kesempatan yang ada. Karena suatu hari nanti engkau akan menyesal seperti Esau ini. Dia datang minta diberkati oleh ayahnya, tapi ditolak, saudaraku. Dia meraung-raung menangis, tapi sayang kesempatan itu sudah tidak mungkin kembali lagi, ya. Ada banyak orang nanti, saudaraku, menjelang kedatangan Tuhan datang kembali, mereka akan berseru, memohon, tapi sudah tidak bisa lagi, saudaraku, ya. Nah, karena itu hidup ini sebuah kesempatan yang indah Tuhan kasih, kita hargai anugerah Tuhan. Kita masih beribadah seperti ini, saudaraku. Firman Tuhan disampaikan, saya pun, saudaraku, diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan, saya tidak mau sia-siakan. Gunakan waktu yang ada, mumpung masih ada nafas, mumpung masih hidup ini, kita tidak mau sia-siakan. Supaya apa? Kita tidak akan menyesal, ya, di kemudian hari, ya. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Nah, ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 19 sampai 21, saudaraku. Kita akan pelajari ini dari ayat-ayat tersebut. Tentu kita sudah dapati ada 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti pilihanmu menentukan masa depanmu, ya. Saudara, mari kita akan lihat kriteria orang-orang yang mengerti pilihanmu menjadi menentukan masa depanmu. Siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, ini dia, ya, punya B yang pertama. Dia berlindung di mana? Di bawah naungan sayap Tuhan. Tujuan apa? Agar dia tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan. Ya, mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Amin. Nah, ini ceritanya kan Petrus ditahan di dalam penjara. Kita sudah pelajari, ya, di ayat sebelumnya, saudaraku. Dan Tuhan utus malaikat penolong datang untuk membebaskan Petrus. Tanpa dibuka itu gemboknya, itu pintu terbuka sendiri, saudaraku. Luar biasa, pintu pertama, kedua, ketiga, sampai akhirnya mereka berada di ujung jalan dan malaikat itu, saudaraku, dia pergi meninggalkan Petrus. Alkitab bilang, saudara, dia pergi ke tempat yang lain, ya. Itu di ayat 18. Kemarin seorang ibu yang baru bergabung, dia sangat diberkati dengan ayat itu. Dia berdoa benar-benar luar biasa, ya. Saya sampaikan, saya dapat rema, yaitu malaikat pergi ke tempat lain. Itu adalah tempat di mana di sana Tuhan tahu orang-orang sedang membutuhkan pertolongan. Ada seorang suami yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada seorang istri yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada orang percaya yang sangat membutuhkan mujizat dan kesembuhan. Maka Tuhan utus malaikat pergi ke sana. Jadi semua itu ada gilirannya, saudaraku, ya. Tuhan menolong Petrus, Tuhan juga ingin menolong yang lain. Dan saya bilang yang lain itu siapa? Itu adalah kita semua yang hadir saat ini, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu sekalian, karena itu, saudaraku, kita lihat bahwa Petrus yang sudah dibebaskan itu jadi viral, saudaraku. Pengawal-pengawal sampai terkejut, kaget, kok Petrus tiba-tiba hilang. Apakah dia sudah dibunuh, lalu mayatnya ini, tubuhnya, jasadnya sudah dihilangkan begitu aja, mereka bertanya-tanya. Itu dahsyat, saudaraku, ya. Kalau Tuhan bekerja itu sesuatu yang dahsyat dan ajaib. Nah, lalu mengakibatkan reaksi dari Herodes sang penguasa ini, saudaraku. Herodes menyuruh mencari Petrus, dan saya percaya tidak akan ketemu. Tuhan yang sembunyikan Petrus, ya. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi apa yang terjadi? Ia tidak ditemukan, Petrus tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu, dan apa yang terjadi? Karena Petrus tidak ditemukan, saudaraku, dan membunuh mereka pengawal-pengawal itu karena dianggap tidak becus. Ya, tidak hati-hati, padahal sudah dijaga dengan ketat, saudaraku. Kemudian ia berangkat, Herodes, ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Jadi kita lihat hal yang pertama, saudara-saudaraku. Pilihanmu menentukan masa depanmu. Hari ini saudara memilih apa, saudaraku?
Tuhan ingin Israel memilih yang pertama, yaitu berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Ya, saudaraku, kalau kita berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, tujuannya apa? Agar kita tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan. Siapa pelaku kejahatan? Herodes, seorang penguasa yang kejam, seorang penguasa yang sangat keji sekali, saudaraku, tidak mengenal belas kasihan. Oh, Bapak Ibu sekalian, ini roh pembunuh ini ada sampai hari ini. Lewat musibah, kecelakaan, lewat sakit penyakit, lewat apapun, saudaraku, iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Karena itu semua kita yang hadir pada pagi ini, kita perlu minta, saudaraku, supaya kita dalam perlindungan Tuhan, kita aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Zaman sekarang, berjagalah, lihat dunia bergelora. Terus apa lagi? Kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi saudara, ketika dunia menderu dengan situasi perang, situasi gejolak gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, banjir, hal-hal yang menggoncangkan dunia ini, kemanakah engkau berlari untuk kau berlindung? Berlarilah mencari Tuhan. Tuhan memang Yesus itu ada di sorga, tapi rohnya, firmannya ada di bumi. Nah, kesanalah kita berlari, kita berlindung di dalam naungan sayap Tuhan, di bawah naungan sayap Tuhan kita aman, ya. Ini pilihan kita yang pertama. B yang pertama, berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, ya. Tujuannya itu agar kita tidak menjadi korban dari pelaku kejahatan. Memang yang namanya santet, sihir, mantra, pelet, tenung, ilmu-ilmu jampi-jampi, gendam, dan sebagainya. Itu sedang dilancarkan setan di hari-hari ini. Karena itu, saudaraku, kalau kita tidak berlindung di dalam sabda Allah, kita akan bisa menjadi salah satu korban dari sekian banyak korban yang berjatuhan, saudaraku, ya. Apalagi saya mendengar ini ada berita, saudaraku, itu ada nyamuk yang akan dilepaskan sekian banyak itu, saudaraku. Memang di situasi sengaja dibuat demikian supaya apa, saudaraku? Banyak orang mulai sakit dan mereka akan mati gara-gara digigit nyamuk itu, saudaraku. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat, saudara, ada situasi-situasi yang direkayasa sedemikian rupa. Kita perlu berlindung di dalam sabda Allah, di dalam firman Tuhan. Cari firman, cari firman. Cari firman, engkau akan hidup, ya. Karena hidup saudara bukan ditentukan dari apa kata manusia, bukan ditentukan dari apa kata dokter, tapi hidup saudara dan saya ditentukan apa kata firman. Yesus bilang kepada setan, iblis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makanya bersyukur Bapak Ibu, di dalam gereja CLCC ada ibadah online pagi dan malam. Gunakan kesempatan ini untuk dengar firman Tuhan setiap hari. Ini sangat menguntungkan saudara, ya, memberi makanan bagi rohmu, memberi makanan bagi jiwamu sehingga rohmu kuat, jiwamu kuat. Kalau rohmu kuat, jiwamu kuat, tubuhmu kuat. Sebaliknya kalau rohmu lemah, jiwamu lemah, maka tubuhmu juga lemah, saudaraku. Kenapa? Karena tidak diberi makan. Tidak diberi makan dengan apa? Firman Tuhan. Kebanyakan orang memberi makan cuma tubuh jasmani, ya, hanya sekedar mengenyangkan perut, saudara. Tapi jiwanya, rohnya itu kosong, rohnya lemah, sehingga kena masalah gampang stres, kena masalah gampang depresi, kena masalah gampang frustrasi, kena masalah gampang, saudaraku, putus asa. Nah, ini karena mereka tidak memberi makan bagi roh mereka. Hari ini kita bersyukur Tuhan selalu memberi makan bagi roh kita, bagi jiwa kita, ya. Itu tugas gembala. Itu gembala itu memberi makan, membawa domba-domba ke rumput hijau. Diberi makan, setelah diberi makan kenyang, terus dibawa lagi ke sungai dan diberi minum supaya apa? Disegarkan, bisa mengalami satu kelegaan, dan akhirnya dibawa ke kandang, lalu dia beristirahat di sana, ya. Ini hal yang pertama, kita berlindung, saudaraku. Kalau kita berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, kita aman. Amin, ya. Mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Pilihanmu menentukan masa depanmu, saudaraku. Itu terjadi pada siapa? Yang kedua, ada B yang kedua. B yang kedua bernama berhati-hatilah. Dengan apa? Dengan sifat sangat marah berlebihan, ya. Ini harus berhati-hati dengan sifat marah sangat berlebihan, yaitu hanya membuat perpecahan saudara. Oh, bahaya ini. Mari kita lihat Kisah Rasul pasal 12 ayat 20. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia, mereka berhasil membujuk Blastus, pegawai istana raja. Ia pihak mereka, lalu mereka
memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Amin. Nah, ini ada satu gejolak yang muncul di sini, saudara-saudaraku ya, karena sedangkan kasih Tuhan yang satu diperhatikan daerahnya dapat makanan ya, dapat suplai makanan dari wilayah raja, sementara yang satu ini tidak, saudaraku. Dan mereka mencoba untuk menghasut sana, menghasut sini, saudaraku. Maka ini kita perlu berhati-hati di sini ya, saudaraku. Berhati-hati dengan sifat sangat marah berlebihan. Jadi Alkitab berkata orang yang marah, dikuasai marah itu orang bodoh, saudaraku ya. Itu orang memperbesar kebodohannya kalau orang marah. Jadi kalau orang marah itu tahu berlebihan, nah itu bukan normal lagi, itu kesetanan ya. Dia sudah dikuasai oleh roh setan, saudaraku. Dan itu sangat berbahaya sekali. Bapak Ibu sekalian, makanya lihat ya, orang-orang yang suka marah, suka ngamuk itu suatu menyebabkan sel-sel darah mereka itu jadi rusak, sel-sel darah mereka itu jadi tidak baik ya, pecah, sehingga apa yang terjadi mengakibatkan muncul penyakit-penyakit di dalam diri mereka. Saudara terkasih Tuhan, pertanyaannya, boleh marah nggak? Boleh, tapi marah yang benar, marah yang kudus. Yesus juga marah kok. Waktu dia masuk ke bait Allah, dia lihat bait Allah sudah diselewengkan, disalah fungsikan. Mereka melakukan ajang ya transaksi di situ, dan Yesus marah mengobrak-abrik meja-meja pedagang. Dan dia berkata, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu baca bahwa rumah Bapakku harus menjadi rumah doa, tapi kamu menjadikan sarang penyambung. Saudaraku, nah inilah saudara Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua pilihan kita, yang kedua ini berhati-hati. Berhati-hati dengan apa? Dengan sifat sangat marah berlebihan. Orang marah, tapi kalau sudah sangat marah yang berlebihan, itu menyebabkan bahaya ya. Dan ini kebanyakan orang-orang di sini, saudara-saudaraku, darah tinggi naik dan akhirnya mengakibatkan pembuluh darah pecah dan akhirnya bisa kena stroke di sini, saudaraku ya. Saudara terkasih Tuhan, jadi ini yang menjadi pilihan kita. B yang kedua, berhati-hati dengan sifat marah itu. Saudara kasih Tuhan, mari kita lihat yang ketiga, saudaraku, pilihanmu menentukan masa depanmu. Itu yang ketiga ada pada siapa? Ini dia. Ada B yang ketiga. B yang ketiga bernama berjaga-jagalah di dalam doa. Amin ya. Berjaga-jagalah di dalam doa. Tujuannya apa? Agar dia tidak sombong karena mengenakan pakaian kerajaan. Siapa yang memakai pakaian kerajaan? Yaitu Raja Herodes ini ya. Nah, ini dia mulai saudaraku beraksi di sini. Mari kita lihat Kisah Rasul 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas tahta dan berpidato pada mereka. Amin. Nanti kita lihat apa isi pidato daripada Herodes. Nanti malam kita akan lihat, saudaraku. Dan ternyata waktu Herodes lagi pidato, saudaraku, dan orang berkata, ini suara Tuhan. Saudaraku, padahal bukan suara Tuhan, itu suara Herodes sebagai manusia. Dan langsung malaikat menampar Herodes. Tiba-tiba Herodes mati seketika itu juga, ya, mengerikan sekali. Jadi saudaraku, Tuhan ingin hari ini suatu pilihanmu menentukan masa depanmu, itu engkau berjaga-jaga. Yang ketiga ini berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam apa? Di dalam doa. Makanya doa itu penting, saudaraku. Tujuannya ini agar kita tidak menjadi sombong karena mengenakan pakaian kerajaan seperti Herodes ya. Herodes ini sombong, dia orang yang benar-benar tidak takut akan Tuhan. Dia beda lagi dengan Daud. Daud walaupun pakai pakaian kebesaran, tapi dia rendah hati. Dia orang yang cinta Tuhan, hatinya selalu ingin dekat dengan Tuhan. Hatinya selalu ingin memuji-muji Tuhan. Hatinya selalu ingin mencari firman. Itu Daud ya. Sebagaimana tadi doa Pak Bruri bahwa kita semua ingin untuk mendengar firman Tuhan, itu bagus. Dan juga bukan sekedar mendengar saja, tapi melakukan firman Tuhan. Nah, ini orang-orang yang Tuhan ingin kita ada di sini, saudaraku. Kita berjaga-jaga di dalam doa ya, agar kita tidak sombong karena mengenakan pakaian kerajaan. Saudaraku, ini pakaian kerajaan ini yang dipakai oleh Raja Herodes ini simbol kebesaran dia, karena dia seorang raja yang tidak takut akan Tuhan, dia sombong, nah akhirnya dia mati, saudaraku. Tapi Raja Daud, saudaraku, raja-raja yang takut akan Tuhan, mereka itu, saudaraku, dalam perlindungan Tuhan mereka aman ya. Dan saya lihat dari sekian raja yang Tuhan angkat menjadi acuan bagi raja-raja yang
memerintah setelah Daud. Tuhan bilang, kenapa kalian tidak seperti hambaku Daud? Ada apa dengan Daud? Daud seorang rendah hati. Dia seorang yang hatinya haus dan lapar akan firman. Hatinya haus akan hadirat Tuhan. Hatinya haus akan rumah Tuhan. Hatinya cinta rumah Tuhan. Hatinya cinta saudara-saudara seiman. Itu Daud. Dia punya kasih yang luar biasa kepada Tuhan, ya. Makanya Yesus Kristus mau lahir dari keturunan Daud ini, saudaraku, ya. Dan orang-orang berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kenapa anak Daud disebutkan? Karena Daud itu seorang yang rendah hati, ya. Anak Daud bicara tentang Yesus itu sebagai Mesias, dia raja kemuliaan, saudaraku. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, tema kita untuk tahun ini kita akan bicarakan tentang everlasting glory, kemuliaan yang kekal, ya. Sebagaimana malaikat berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu adalah ayat yang sangat indah di saat Natal Yesus lahir, ya. 2003 tahun yang lalu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu, kita lihat apa hasilnya sekarang. Kita lihat hasil yang pertama, pilihanmu menentukan masa depanmu. Ini yang pertama, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak melakukan pembunuhan itu kepada orang yang tak bersalah. Kalau Herodes enggak, orang tak bersalah dibunuh. Padahal itu anak buahnya sendiri, prajuritnya. Kita lihat, ya, Kisah Rasul 12 ayat 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisera dan tinggal di situ. Amin. Amin. Kita tidak mengikuti roh Herodes ini. Saudara masih ingat, ya, berapa tahun lalu, dan sekitar 2 tahun yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita menjaga-jaga, ya, berjaga dari roh Herodes ini. Saya sudah sampaikan, ya, saudara, itu roh iri hati, ya, roh yang suka, saudaraku, melakukan hal-hal yang tidak Tuhan berkenan, termasuk roh pembunuh ini, saudaraku. Kita perlu menghindari roh Herodes ini, saudaraku, ya. Orang percaya taat pada firman, dia tidak melakukan pembunuhan itu kepada orang yang tak bersalah. Jangan dipikir Herodes bunuh ini dengan pedang, lalu yang lain tidak bunuh dengan pedang. Tapi kata-kata, cara pikir, nah itu bisa membunuh karakteristik, bisa membunuh suatu semangat hidup seseorang. Kita perlu berhati-hati di sini, ya. Oke, karena itu pilihan kita menentukan masa depan kita. Amin. Dan saudara yang sudah mendengar kata-kata yang tidak baik yang diucapkan, suatu kata-kata negatif, kata-kata yang penuh dengan laknat, cabut itu, suatu. Cabut. Mungkin engkau pernah mengucapkan kata-kata tidak baik bagi anakmu, cabut. Supaya Tuhan ubah sesuatu yang tidak baik menjadi baik, suatu. Anak saya selalu doakan dia, kamu orang hebat, kamu orang yang diberkati Tuhan, kamu orang sukses, kamu pintar, brilian, jenius, saku. Dan ternyata Tuhan kerjakan itu, saku. Dia memberikan laporan, dia punya nilai paling tinggi, ya, dari teman-temannya nilainya 92, 93, dia sampai 98, 99. Itu luar biasa. Jadi apa yang kita ucapkan dengan kata-kata ini ada kuasa, ya. Termasuk juga ketika kau merasa dalam tubuhmu ada gangguan sakit penyakit, ucapkan aku sehat, aku sembuh. Karena itu, saudaraku, itu akan melepaskan kehidupan dalam kehidupan kita sekalian. Berkat mujizat akan mengalir pada saat kita mengucapkan itu. Karena itu pilihan kita menentukan masa depan kita, ya. Lalu kita lihat yang kedua, saudaraku, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, mari perhatikan di sini, saudaraku, ya. Dia tahu menghadirkan perdamaian dan menjadi berkat ke orang banyak. Mari kita lihat di dalam ayat 12, pasal 12 ayat 20. Herodes sangat marah terhadap orang di dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Pilatus mengawal istana raja ke pihak mereka, lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Amin. Amin. Jadi disinilah orang-orang percaya pada firman Tuhan itu, dia tahu menghadirkan perdamaian, ya. Natal ini membawa damai. Yang tadinya permusuhan, percecokan, pertikaian membawa damai. Dan dia menjadi berkat ke orang banyak, saudaraku, ya. Jadi Tuhan mau kita hadir ini menjadi berkat, saudaraku, supaya nama Tuhan kita dipermuliakan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, kita akan lihat, ya. Ini dia.
Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi, saudaraku? Dia tahu berpidato dengan cara yang benar, ya, sambil meninggikan Tuhan, bukan dengan cara seperti Herodes yang meninggikan dirinya sendiri, kesombongannya, sehingga akhirnya dia mati karena ditampar malaikat. Mari kita lihat di dalam Kisah Rasul 12 ayat 21. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian berjalan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka. Amin. Dan berpidato kepada mereka. Seorang penguasa memang pidato-pidatonya itu didengar oleh rakyatnya, ya, oleh masyarakat. Dan karena itu Bapak Ibu sekalian, di sini kita sebagai orang percaya, pada saat kita taat firman, kita tahu berpidato dengan cara yang benar, sambil apa? Meninggikan Tuhan. Jadi siapa yang ditinggikan dalam pidato itu, dalam apa yang kita ucapkan, yang kita katakan, Tuhan, bukan diri kita, bukan siapa-siapa, ya. Sehingga ini apa yang kita katakan, apa yang kita sampaikan itu benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian di pagi hari ini, dan kepada sahabat kita terkasih, Ibu Rosalin akan berdoa, ya, untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini. Terima kasih Pak John. Amin. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang luar biasa, yang menambah kekuatan iman kami, lebih percaya kepadamu. Terima kasih Yesus, berkati kami, dan tuntunlah kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, tolonglah kami ya Tuhan, agar hidup kami dapat menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang kami temui. Biarlah kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan biarlah rencana dan kehendak-Mu yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Berkati juga Pastor John Sarbunan dan keluarga besarnya. Jauhkan dari segala kejahatan dan penyakit-penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, Amin. dan yang susah dihiburkan, dan yang lemah dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan berkati Ibu Rosalin. Terima kasih Pak John. Amin. Ya, baik Bapak Ibu, demikian pujian penyembahan yang telah kita naikkan bersama-sama di pagi hari ini, bahkan firman Tuhan yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, hamba Tuhan, Bapak Pendeta John Sarbunan MA, bagaimana dengan tema bagaimana pilihan-Mu menentukan masa depan-Mu. Lewat 3 kebenaran yang telah kita dengar di pagi hari ini, berlindung di bawah naungan sayap Tuhan, berhati-hati dengan sifat sangat marah, berlebihan, dan berjaga-jaga di dalam doa. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi hari ini menuntun kita, menolong kita untuk memilih yang benar, maka kita melakukan juga yang benar di hadapan Tuhan dan terhadap sesama, supaya hidup kita menjadi yang berbahagia karena melakukan Amin. yang benar dalam kehidupan kita. Kita semua diberkati lewat firman Tuhan di pagi hari ini, dan hambanya yang terus setia untuk merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati hambanya, diberikan kesehatan, kekuatan, kesetiaan yang sungguh Tuhan taruh untuk duduk merenungkan firman Tuhan, dan rahasia firman itu akan diberitakan, disampaikan, dikabarkan buat kita semua lewat persekutuan ini, bahkan kepada setiap orang yang Tuhan taruh untuk dilayani dan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati hambanya, sehat kuat Tuhan beri, Praise the Lord. umur yang panjang, apa yang dibawa, dirindukan, digumuli dalam kehidupan, pasti Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan yang terbaik buat hambanya, bahkan keluarga besar. Tuhan memberkati Bapak Pendeta dalam kehidupan bersama Ibu Sinta dan anak-anak terkasih, keluarga besar, dan memberkati kita semua lewat persekutuan ini.
supaya terus setia dan setia Amin. dalam mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Bruri yang telah berdoa untuk firman Tuhan yang kita telah dengar. Tuhan Yesus memberkati juga doa peneguhan firman Tuhan yang telah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Tuhan Yesus memberkati. Juga Bapak Yanto yang terus memperdengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, ayat demi ayat yang telah kita dengar. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan menaikkan doa profetik yang akan dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Dengan sukacita, Bapak Ibu Joyce disilakan untuk menaikkan doa profetik. Ya, terima kasih Bu Eli untuk kesempatan saya akan menyampaikan doa profetik. Shalom, Shalom. kekasih dalam Tuhan. Mari kita menaikkan doa profetik. Kita amini dengan air isi. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. Air isi. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. Air isi. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. Air isi. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. Air isi. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. Air isi. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. Air isi. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. Air isi. Setiap lutut berteluk dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Air isi. Doa profetik 2 bagi Gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan Gereja CLCC. Amin. Air isi. Semua pelayanan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. Air isi. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. Air isi. Gereja CLCC sedang dirawat di bawah Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan. Amin. Air isi. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarpuna. Amin. Saya kembalikan ke Ibu Weli Hokubun. Silakan. Baik, terima kasih
sekali lagi kami sampaikan buat Ibu Joyce Putirai yang telah menaikkan doa profetik di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Yanto dari Lawang. Waktu disilakan, Bapak Yanto. Ya, terima kasih untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu sekalian. Pengumuman seperti biasanya, Bapak Ibu sudah mendengar ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu sudah diumumkan. Yang terkhusus adalah persembahan di transfer di BCA dan di OVO. Demikian Bapak Ibu, untuk tanggal 9 saya kira yang hadir yaitu yang ada di sekitarnya. Ya, jadi kami juga mohon maaf tidak bisa hadir. Yang hadir tentunya daerah Sidoarjo. Kalau di Papua tidak mungkin, di Nederland, Hamburg, Jerman juga tidak mungkin. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan nanti mungkin akan ditambah oleh Pak Pendeta. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada host kita yang luar biasa. Kita dukung terus dalam doa supaya Bu Weli sehat, sama-sama penyakit jantung, tapi saya sudah tidak pernah bengkak kaki saya, Bu, karena berkat doa Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kita dukung terus Bu Weli, kita selalu sehat, umur panjang, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Opa, terima kasih Bu Rosalin, terima kasih, dan Bu Joyce, terima kasih atas kerjasamanya telah menaikkan doa profetik. Ya, terima kasih kepada Bu Indriani, ya, Bu Indriani mungkin tidak bisa tidur ya, dini hari sudah mengirim WA. Terima kasih Bu Indriani, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada keluarga besar Bapak Pendeta John, meskipun hanya nama, terima kasih, Tuhan memberkati, dan terima kasih kepada Bapak Pendeta John yang setia untuk melayani kita semuanya. Kita dukung terus dalam doa bahwa Pak Pendeta selalu sehat, dan itu terbukti bahwa Bapak Ibu sekalian, Bapak Pendeta terus sehat, bisa melayani kita semuanya, baik pagi maupun malam. Terima kasih Pak Pendeta atas pelayanannya, Tuhan memberkati. Ya, selanjutnya kami serahkan pada. Baik, Ya. Bapak Ibu sekalian, jadi nanti acara Natal tanggal 9, jadi yang di luar Pulau Jawa, yang di luar negeri bisa ikut lewat Zoom ya, kami buka itu ada Zoom, jadi nanti menyesuaikan waktunya ya, jadi kalau di waktu Indonesia Barat jam 5, berarti kalau selisih 2 jam dengan Indonesia Timur, Papua bisa di sana jam 7 ya. Jadi saudara bisa menikmati ya, kita merayakan Natal bersama-sama. Demikian juga dengan waktu Jerman, ya mungkin di sana jam 11 siang ya, Bu Rosalin ya, 6 jam ya. Jadi puji Tuhan, jadi di Jerman makan siang, nah kita juga menikmati makanan rohani ya di acara Natal, baru nanti ada makanan jasmani. Jadi ini acaranya sudah dikemas sedemikian rupa oleh teman-teman yang benar-benar cinta Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan, dan kita doakan supaya acara ini bisa benar-benar berjalan dengan baik ya, untuk cuaca, penerangan, doakan semua, dan juga ada jiwa-jiwa yang baru yang akan datang juga, doakan supaya semua bisa dilawat oleh Tuhan ya. Oke, baik, terima kasih kembali kepada Ibu Weli Hukubun. Ya, baik, terima kasih. Kami sampaikan buat Bapak Yanto yang telah menyampaikan pengumuman, tapi juga langsung dengan ucapan terima kasih buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Juga terima kasih kami sampaikan buat Bapak Pendeta yang telah menambah informasi untuk perayaan ibadah pada tanggal 9 nanti. Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita akan mengakhiri pertemuan ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, kita akan menerima doa berkat. Untuk itu dengan hormat Bapak Pendeta disilakan untuk memimpin doa berkat buat kita semua. Waktu disilakan Bapak Pendeta. Terima kasih Bu Weli Hukubun, Bapak Ibu. Jadi sebelum kita menerima doa berkat ya, jangan lupa untuk memberikan ini ya, like dan subscribe ya di channel Sinta Ninik ya di YouTube Bapak Ibu ya. Jadi supaya channel kita ini bisa terus berkembang dan bisa memberkati banyak orang ya, lewat acara Zoom kita, memberkati lewat YouTube juga ya. Itu aja yang kami sampaikan.
sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Haleluya. Oke, kita akan berdoa bersama-sama ya di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh indah. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mengalirlah aliran kuasa-Mu, mujizat-Mu, bahkan juga kesembuhan-Mu bagi setiap orang yang hadir pagi ini. Siapa yang sakit, imani. Letakkan tangan kirimu di bagian dadamu dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, di tanganmu ada kuasa, di tanganmu ada mujizat, di tanganmu ada kesembuhan, di tanganmu ada kemenangan, di tanganmu ada berkat di dalam nama Yesus. Terima hari ini juga aliran kuasa Tuhan turun atasmu pada saat malaikat yang sudah membawa Petrus keluar dari penjara, dan setelah dia meninggalkan Petrus, dia pergi ke tempat yang lain. Bayangkan, saudara pikirkan bahwa malaikat pergi ke tempat lain itu adalah ke tempat saudara dan saya yang sedang butuh pertolongan di hari ini, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah sedih dihiburkan, yang dalam persoalan terima pertolongan dalam nama Yesus. Mengalir kuasa Tuhan untuk Ibu Indriani, Ibu Rosalin, untuk Pak Bruri, untuk Ibu Weli Hukubun, untuk Pak Yanto, untuk Ibu Joyce Putirai, untuk semua yang hadir, untuk hamba-Mu dan keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih, aku percaya tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semuanya mengalami kelepasan, mengalami terobosan ajaib dalam keuangan, dalam ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam studi anak cucu keturunanmu diberkati Tuhan, dalam karir pekerjaan mereka, bahkan dalam pelayananmu Tuhan memberkati engkau. Berkati kebaktian nanti malam juga, berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian ya Tuhan sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini. Berkati kebaktian Natal ya Tuhan pada tanggal 9. Kami doakan semuanya berjalan dengan baik, dan Kau berkati Ibu Linda Effendi, Tuhan pulihkan kesehatannya, Tuhan sembuhkan dan sehatkan dia dalam nama Yesus. Tuhan sehatkan juga Ibu Sandra, putri dari Pak Bruri Brosalin dalam nama Yesus. Ibu Serdi akan menikah tahun depan, Tuhan tolong semua bisa berjalan dengan baik. Demikian juga Pak Bruri Brosalin akan rencana datang ke Indonesia tahun depan, Tuhan mudahkan, lancarkan jalannya di dalam nama Yesus. Untuk juga Ibu Indriani, juga Tuhan akan mengadakan pesta pernikahan untuk tahun depan untuk anaknya Feli. Tuhan sembuhkan calon menantunya Christian di dalam nama Yesus. Kami percaya Christian sudah sehat, dan kami yakin Christian juga sudah sembuh dalam nama Yesus. Dan juga untuk pasangan-pasangan yang lain akan menikah di tahun depan, kami serahkan dalam tangan keseluruhan. Mari Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat Terima pagi, kasih, Pak terima kasih Pak John. Sama-sama, Selamat Bu Meli, malam. Pak Bruri, Pak Yanto, Bu Rosalin, Bu Indriani, Bu Bapak Joyce, Bruri, selamat selamat berkati ya. malam. Indriani, Bu Ya, Beli, terima terima kasih, Pak John. kasih, Bu Sama-sama. Joy, Bu Joyce, Praise Bapak the Yanto, Ya, Cindy, Johan, James, James, Joy, Bu Sinta. Meli, Bu Diani. Sinta, God bless you all. Shalom Ya. buat kita semua. Shalom. God bless Halo. you. Bless you God bless all. you all. Mami Ya. lecture Apa? selapan. Ya, di Tom 8. Ya, selamat Thank you, istirahat Pak Hel. Bruri, Bu Rosalin. Ya, Berikan tidur Bye. yang nyenyak. Bye-bye. Baik. Terima Oke, kasih. Selamat sampai jumpa. beraktivitas. Sama-sama. Ya, Salam buat semua di bye. Jerman ya. Ya, Salam terima buat kasih semua Pak di rumah John. teman-teman. God bless you all. God bless Bye-bye. you all. Bye. Bye-bye.